Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat tanpa narkoba. Kembali lagi kita ketemu di kegiatan ngobaran, ngobrol bareng anti narkoba. Kebetulan pada kesempatan hari ini kita uh, mempunyai narasumber yang cukup semangat dan ceria. Nih ada Mbak Irin. Silakan, nanti kita juga akan banyak cerita berkaitan dengan kegiatan Mbak Irin mungkin di BNN. Kemudian juga ada narasumber yang berikutnya adalah Mbak Wit. Juga kegiatan Mbak Wit sendiri di BNN. Mungkin kita awali dulu dengan perkenalan dari Mbak Irin. Dipersilahkan Mbak Irin. Ya, saya Irindra Septimayuningrum atau biasa disebut Irin. Saya seorang penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kota Yogyakarta. Ya. Untuk Mbak Irin ini di BNN Kota Yogyakarta sudah cukup lama ya di ini. Sudah berapa lama ya Mbak? Kalau mungkin namanya secara ini ya Pak, secara keseluruhan di BNN gitu. Karena kebetulan banyak bertugas dengan berpindah-pindah wilayah seperti itu. Gitu ya. Tapi berarti selama ini juga dinas di BNN-nya berkutat di kegiatan pencegahan. Betul Bapak. Begitu iya. Dari awal di pencegahan. Gimana kalau Mbak Wit mungkin bisa memperkenalkan juga kira-kira kegiatan-kegiatan atau sudah berapa lama berada di BNN ini Mbak Wit? Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Widya Stuti. Saya sebagai analis pemberdayaan masyarakat di BNN Kota Yogyakarta. Saya mulai berdinas di BNN Kota Yogyakarta itu bulan Juni 2016. Tetapi sebelumnya penugasan saya ada di subbagian umum Bapak. Iya. Baru awal 2023 saya mutasi tugas ya? Ya, mutasi tugas intern itu di pemberdayaan masyarakat. Iya. Jadi kalau saya lihat pengalaman dari kedua narasumber ini sudah cukup mumpuni ya, dengan jam terbang yang cukup lama begitu ya. Kemudian kegiatan, kalau boleh tahu kegiatan dicegah itu apa aja sih Mbak Irin, mungkin bisa disampaikan juga sebagai mungkin informasi yang untuk diketahui oleh teman-teman pendengar yang ada di ngobrol bareng anti narkotika ini. Oke, siap. Kalau tentang program tentang pencegahan itu Pak, kita ada ada dua tentang program gitu ya. Yang pertama adalah program ketahanan keluarga, itu pun juga di dalamnya ada dua, tentang ketahanan keluarga anti narkotika sendiri dan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa, atau biasanya orang menyebutnya itu ya lebih terkenal dengan program kelurahan bersinar begitu. Jadi kalau perbedaannya adalah kalau program ketahanan keluarga anti narkoba ketahanan keluarga anti narkoba saja itu adalah memberikan istilahnya pelatihan keterampilan terhadap orang tua dan juga anak. Jadi ke keluarga nih, orang tua dan anak itu tentang pola asuh, pola komunikasi, yang tujuannya adalah memperkuat ketahanan keluarga supaya memperkuat juga daya tangkalnya terhadap bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu kalau yang kedua tentang program yang kelurahan bersinar itu adalah mengintervensi sebuah wilayah, sebuah wilayah kelurahan ataupun desa gitu ya, itu untuk masif dalam berkegiatan P4GN secara mandiri gitu, dengan memberdayakan sumber daya yang ada di dalam wilayahnya tersebut supaya tercipta kondisi yang aman gitu dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terus yang ketiga adalah tentang informasi edukasi yang isinya adalah ada pembentukan remaja teman sebaya,
gitu. Jadi melatih remaja ya untuk bisa menjadi peer education terhadap teman sebayanya gitu. Dan informasi edukasi yang berbentuk sosialisasi ke masyarakat melalui baik media elektronik dan non elektronik, itu sih kalau di pencegahan, Bapak. Iya, jadi kalau kita dengar ini kan cukup menarik ya, Iya. berkaitan dengan program pencegahan di mana meliputi 2 kegiatan besar. Betul. Ada tentang ketahanan keluarga dan kemudian sumber daya pembangunan desa, begitu Betul, ya, iya. seperti itu. Nah, selama kegiatan ini mungkin Mbak Irin lakukan, kegiatan yang sudah berjalan mungkin di Kota Jogja sendiri ini gimana? Mungkin bisa Mbak Irin sampaikan atau ceritakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk bidang pencegahan berkaitan dengan program yang sudah disampaikan tadi. Oke, kalau untuk ketahanan keluarga yang anti narkoba, kita sudah melaksanakan ya Pak ya, itu terfokus untuk memang di salah satu kelurahan Bersinar yang sedang kita kita intervensi seperti itu. Kemudian untuk yang sumber daya pembangunan desa atau lebih dikenal dengan kelurahan Bersinar, kita mengerjakan atau mengintervensi di 2 kelurahan, yaitu di Kelurahan Giwangan untuk tahun 2024 ini dan Kelurahan Wiragunan gitu. Itu 2 kelurahan yang sedang saat ini kita intervensi supaya nanti di tahun selanjutnya mereka akan bisa lebih mandiri atau lebih masif dalam berkegiatan P4GN untuk mencegah wilayahnya gitu. Kemudian untuk remaja teman sebaya begitu, remaja teman sebaya baru akan kita laksanakan. Kita sudah banyak bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian nanti dengan Kesbangpol dan dengan mungkin nanti dengan Kemenak juga untuk istilahnya pemetaan sekolah mana nantinya yang tepat kita berikan untuk program remaja teman sebaya ini seperti itu, dan informasi dan edukasi lainnya sudah kita kerjakan. Iya. Jadi banyak hal yang ditangani oleh Cegah ya dalam kegiatan di tahun 2024 ini. Iya. Ini mungkin banyak nanti akan kita juga gali informasi-informasinya, tapi ya saya juga perlu tahu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Widya ya sebagai analis pemberdayaan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan masyarakat di BNN Kota Jogja. Mungkin bisa diceritakan juga Mbak Widya, kira-kira gimana sih kegiatan yang ada dilakukan oleh Mbak Widya dan teman-teman yang ada di bidang pemberdayaan. Iya, baik Bapak. Jadi di pemberdayaan masyarakat itu memang ada beberapa kegiatan, beberapa sebagian besar sudah kami laksanakan. Yang baru saja bulan Mei itu kami melaksanakan bimbingan teknis penggiat Bapak, penggiat P4GN. Jadi kami membentuk beberapa penggiat untuk nanti istilahnya jadi tangan panjang BNNK gitu. Nah, penggiat itu ada beberapa macam unsur Bapak. Dari kemarin ada dari masyarakat, terus ada juga dari pendidikan. Nah, dari masyarakat itu kami ambil dari yang tadi yang Kelurahan Bersinar Bapak. Jadi di situ ada di unsur PKK, ada FKMD, ada ketua kampung, terus ada Karang Taruna. Dari 2 Kelurahan Bersinar tersebut kami jadikan penggiat. Nah, tugas penggiat itu kan nanti bisa jadi penyuluh, bisa jadi konselor, bisa jadi AP seperti itu Pak. Iya. Terus kalau untuk yang dari pendidikan, kami menjangkau wilayah yang ada di Kelurahan Bersinar dan sekitarnya. Jadi tidak terfokus dengan Kelurahan Bersinar saja. Jadi ada di sekolah yang sekitarnya, sekiranya belum terjangkau, kami rangkul untuk menjadi penggiat seperti itu. Jadi nanti di
di sekolahan itu sudah ada program-programnya sendiri tentang P4GN. Seperti itu Bapak. Jadi Ya. antara kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pencegahan ini sama-sama ya, Iya, siap Bapak. menyentuh ke desa bersinar Ya. dengan sasaran yang sama, Dengan begitu ya. sasaran yang sama, betul. Iya, bagus sekali Ya. kalau menurut saya, kalau memang ini bisa berjalan dan mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan, membentuk desa bersih dari narkoba, ya seperti itu ya Mbak ya. Kemudian saya mungkin juga boleh tahu, jadi selama perjalanan daripada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini, ada nggak kira-kira kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam kegiatan yang Mbak lakukan, khususnya di Mbak Irin ya, yang di kegiatan pencegahan, mungkin tantangan dan kendala yang dihadapi, apakah selama di kegiatan ini lancar saja atau juga ada hal-hal yang mungkin perlu kita tahu nih, kan begitu ya. Iya. Kalau tantangan dan kendala pasti ada ya Pak. Setiap kita melaksanakan kegiatan tuh pasti ada tantangan dan kendalanya. Akan tetapi kan setelahnya tindak lanjutnya seperti apa. Kalau selama ini karena kita berada di lapangan gitu ya, berada di lapangan untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu ya. Tantangannya lebih ke lebih susah untuk menyesuaikan waktu. Mungkin kita punya istilahnya kayak kita punya timeline yang sudah kita rencanakan gitu ya, tetapi sudah di lapangan itu sangat berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Itu mungkin kendalanya lebih di situ sih Pak, sebagian besar lebih di sana. Kalau yang kayak kendala masalah koordinasi dan lain sebagainya itu kan hanya bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakat luas gitu. Tapi tantangan terbesarnya adalah ketika kita merencanakan sesuatu ternyata pada saat di lapangan itu sudah berbeda dengan apa yang kita rencanakan, itu saja sebab. Jadi tantangannya terhadap waktu ya, yang harus mungkin menyesuaikan dengan kegiatan pada masyarakat. Betul. Karena mungkin dari masyarakat sendiri punya kegiatan atau tugasnya selain sebagai masyarakat, mungkin sebagai ibu rumah tangga atau mungkin bekerja mungkin ya kan, seperti itu. Iya. Kalau mungkin dari Mbak Widya ada tantangan kaitan dengan kendala pemberdayaan masyarakat itu. Ya, sebenarnya tidak terlalu jauh ya Pak, ya, hampir sama dengan yang kendala dialami oleh Mbak Irin dan tim gitu. Karena kami juga kegiatan ini melibatkan masyarakat dan instansi lain, tentunya harus mensinkronkan jadwal, terus RPD yang sudah kita susun, terus persiapan yang sudah matang, tapi di pas hari H terkadang ada kendala, banyak acara, sedangkan yang diundang tidak bisa hadir dan diwakilkan, seperti itu. Ya, sejauh itu hanya untuk penyesuaian waktu saja sih Pak. Kalau untuk support dari masyarakat sendiri sebenarnya welcome terhadap kami, ya mendukung, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat sendiri itu tidak susah gitu untuk kerjasamanya, Bapak. Kalau mungkin dari sisi pengetahuan atau pemahaman masyarakat mengenai BNN ini kan, kadang-kadang kan kalau kita tahu masyarakat masih awam ya terhadap BNN itu maunya apa gitu, kegiatannya apa, kan begitu kan. Kemudian mungkin mereka kadang-kadang mungkin takut nih, jangan-jangan ada yang mau ditangkap atau ada yang mau ya kan. Nah, itu mungkin juga memberikan stigma kepada masyarakat bahwa ini BNN ini mengerikan atau menakutkan, seperti itu. Mungkin Mbak Irin pernah juga mengalami hal semacam itu, kemudian akhirnya mungkin perlu proses untuk memberikan informasi-informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan, maksud dan tujuannya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Irin. Iya, betul Bapak. Itu juga menjadi mungkin salah satu tantangan juga ya gitu ya, atau mungkin ini adalah permasalahan komunikasi juga ke masyarakat karena stigmanya itu tadi BNN adalah menangkap dan lain sebagainya ya. Selama ini kalau kami dari tim pencegahan, karena istilahnya pencegahan itu banyak memberikan informasi dan edukasi juga ke masyarakat. Jadi akhirnya pada saat kita pendekatan gitu ya, kita lebih pendekatan dulu di tokoh-tokoh masyarakatnya gitu.
Ketika tokoh masyarakatnya sudah istilahnya sudah sudah mengenal BNN, bahwa BNN itu memang ya ada tim pemberantasannya, kemudian ada rehabnya, kita bekerja sama di antara bidang-bidang itu gitu. Tapi stigma yang untuk penangkapan itu tidak seperti apa yang dipikirkan masyarakat gitu. Jadi setelah tokoh masyarakatnya atau istilahnya pemerintahnya setempat sudah istilahnya tersosialisasikan, terpapar informasi bahwa kita tidak seperti itu, pada akhirnya nanti untuk pendekatan ke masyarakatnya jauh lebih mudah. Iya. Karena kan mungkin banyak tantangan berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Saya mungkin menanyakan kepada Mbak Widya, karena kan kalau kaitan dengan pemberdayaan masyarakat ini seperti tadi Mbak Widya sampaikan, melibatkan instansi-instansi, kemudian perangkat-perangkat pemerintah yang ada di dalamnya, kan begitu ya? Karena kita tahu narkoba ini bukan menyasar kepada masyarakat umum saja, tapi termasuk juga kepada instansi atau di pemerintahan-pemerintahan, sehingga mungkin secara tidak langsung mungkin ada yang sudah mengenal bahwa narkoba itu ada di sekitar lingkungannya, sehingga mungkin ada upaya penolakan terhadap kehadiran BNN di tengah-tengah instansi atau sasaran yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan masyarakat ini. Mbak Widya, silakan. Iya, jadi ini sedikit cerita ya Pak, untuk berkaitan dengan kendala yang kami hadapi di lapangan. Itu kebetulan di pemberdayaan masyarakat itu ada program yang namanya pemberdayaan masyarakat melalui tes urin Bapak ya. Jadi kalau ada kegiatan seperti itu susah Pak untuk mengumpulkan masyarakat itu ya. Jadi mereka takut terscreening, deteksi awalnya takut tercium pengguna ya, betul Bapak. Jadi agak susahnya di situ. Mereka agak kurang welcome lah sebenarnya gitu. Karena kan bahaya narkoba ini kita tahu ya sudah banyak melibatkan aparat juga, betul. Penegak hukum, jadi oknum aparat penegak hukum, oknum aparat dari pemerintahan dan instansi maupun pemerintah maupun swasta, kan seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau saya pikir memang tugas yang cukup berat buat Mbak Irin, Mbak Widya, di mana harus memberikan informasi, gambaran tentang upaya daripada BNN melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saya mungkin sedikit juga pengen bertanya, ini kan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, mungkin bukan cuma di tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya ya. Selama mungkin Mbak Irin bertugas di BNN ini, apakah pernah mengalami pengalaman-pengalaman unik yang mungkin bisa diceritakan buat kita semua dalam hal kegiatannya yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat? Silakan. Pengalaman unik, uniknya tuh seperti ini Pak. Saya dulu ya pernah karena mungkin basicnya penyuluh ya Pak ya, basicnya penyuluh, terus akhirnya kayak tertarik dengan jadi ada salah satu program di Indonesia ini namanya kelas inspirasi gitu. Kelas inspirasi ini adalah kita itu mendaftar sebagai relawan pengajar gitu. Dan kita berada di pelosok-pelosok di mana saja kita mendapatkan wilayah gitu ya Pak. Jadi pengalaman uniknya adalah mengajar ke berbagai masyarakat. Ini kan karena tujuannya untuk anak SD, jadi mengajar ke anak-anak SD yang mereka dengan ternyata cita-citanya itu sedemikian rupa, dengan pemikiran yang sedemikian rupa, berbeda-beda di setiap wilayah seperti itu Pak. Itu akan jadi pengalaman unik juga, akan jadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh saya, karena dengan itu ternyata menambah pengalaman saya sebagai seorang penyuluh untuk membagikan informasi tentang BNN, tentang profesi saya, tentang ternyata cita-cita itu luas loh, tidak harus sebagai seorang polisi dan lain sebagainya. Itu sih Pak mungkin pengalaman uniknya saya
mengajar ke pelosok-pelosok yang mungkin pernah mengajar muridnya itu hanya satu gitu. Satu ya Mbak? Ya, cuma satu. Kayak Mana gitu. itu ya? Ada Pak di salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Oh gitu ya. Muridnya cuma satu aja gitu. Iya, padahal Gitu. di Jawa itu ya. Iya. Saya pikir kayak mungkin di apa namanya Indonesia bagian timur yang mungkin daya jangkau jelajahnya mungkin sangat jauh sehingga Iya. akhirnya yang ikut mau belajar cuma satu, ternyata masih untuk di Masih wilayah ada, Jawanya Pak. masih ada ya. Masih ada. Dan Iya. itu menjadi pengalaman unik. Iya 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 iya. Iya. Gimana kalau dengan Mbak Widya mungkin? Kalau saya ada pengalaman yang luar biasa Bapak. Mm-mm. Karena dari penempatan saya yang jenis pertama dan yang sekarang itu jauh gitu ya Pak. Jauh berbedanya gini. Dulu saya sering bekerja itu istilahnya di balik layar gitu. Iya, Jadi iya. tidak bertemu dengan banyak orang, terus tidak tahu stakeholder apa gimana gitu. Nah, pengalaman yang unik itu adalah ketika melakukan ikut kegiatan tes urin subuh-subuh Bapak. Oh subuh-subuh. Iya, subuh-subuh gedor-gedor kos-kosan. Oh gitu ya. Iya iya iya. Iya, iya, itu iya. jujur itu menyenangkan. Iya. Meskipun saya dari rumah harus subuh berangkat, Mm-mm. sholat subuhnya di jalan atau sampai kantor, Mm-mm. itu luar biasa. Iya iya iya. Jadi sampai kayak gini juga ya kayak polisi gitu Iya, ya. jadi Iya, kayak tim itu. yang gimana gitu. Iya 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 Itu iya. yang pengalaman luar biasa, Iya. menyenangkan. Tapi dari cerita-cerita Mbak Irin dan Mbak Wid ini memang apa namanya banyak hal-hal yang unik yang kita temukan di lapangan begitu ya. Dan menurut saya memang tidak mudah untuk bisa membangun satu komunikasi di tengah-tengah masyarakat yang mungkin mengenal narkotika itu cuma sebatas yang ada di media informasi ya kan, seperti tadi dibilang sama Mbak Irin di tempat-tempat yang mungkin pelosok-pelosok yang mungkin tidak terjangkau itu Iya. mungkin juga bisa ditemukan, tapi mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu kan seperti itu. Iya. Kemudian mungkin kayak tadi Mbak Widya sampaikan juga kegiatan dengan apa pengujian atau razia dalam rangka uji tes urin di tengah-tengah masyarakat. Ada yang masyarakatnya enggan gitu ya untuk dilakukan tes urin karena takut terindikasi Iya. sebagai penyalahguna atau korban. Tapi juga ada kegiatan yang dilakukan di waktu-waktu yang tidak wajar mungkin ya subuh ya. Iya, Jadi subuh. kayak apa namanya mengejar waktu matahari terbit Matahari, gitu iya. kan seperti itu ya. Terus saya boleh juga tahu mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan Mbak Irin di BNN Kota Yogyakarta ini. Oke, inovasi mungkin salah satunya ini ya Pak ya. Podcast ini kan akhirnya menjadi sarana media dari pencegahan juga gitu. Karena ternyata kita bisa mengikuti tren yang sekarang ada di masyarakat. Iya, Sekarang iya. di masyarakat kan trennya sedang dunia digital itu Iya, ya, ada iya. podcast dan istilahnya kayak mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Salah Iya. satunya itu untuk podcast. Jadi podcast ini juga menjadi sarana inovasi kita di dalam pencegahan, bisa merambah ke masyarakat luas ternyata informasi dan edukasinya, tidak hanya pada saat kita bertemu langsung dengan masyarakat juga, tapi melalui podcast ini juga. Oh iya iya. Jadi mungkin bagian untuk memberikan apa namanya edukasi mungkin Betul. kepada masyarakat Iya. melalui dengan genre ataupun medsos yang sedang tren gitu ya Mbak Betul ya. Bapak, iya. Jadi kalau menurut saya ya mudah-mudahan podcast kita ini juga bisa berlanjutan kan begitu Amin, ya. amin. Iya, Bapak. Karena ini adalah upaya daripada BNN Kota juga Betul. untuk menggelorakan ya kan atau Iya. mengkampanyekan daripada semangat melawan daripada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Betul Bapak. Seperti itu. Nah, dari Mbak Widya mungkin saya boleh tanya juga berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan masyarakat. Mungkin berkaitan karena kegiatan dari pemberdayaan masyarakat ini kan melibatkan instansi ya Mbak. Iya, Kalau beda dengan kayak pencegahan, sumbernya lebih banyak pada Masyarakat, masyarakat, ya kan begitu. iya. Mungkin ada kolaborasinya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dari pihak aparat penegak hukum,
pihak pendidikan, kan di Iya. lingkungan pendidikan atau di lingkungan pemerintahan seperti itu. Silakan Mbak Win. Nah, untuk dari tim pemberdayaan masyarakat sebenarnya tidak jauh dengan tim pencegahan Bapak. Kalau tadi mengedukasinya dengan podcast, kalau kami mengedukasi itu untuk menggerakkan masyarakat supaya membentengi diri, paling tidak keluarganya masing-masing itu. Jadi untuk mandiri mengenali apa sih itu narkoba, apa sih itu bahayanya, bagaimana mencegahnya. Nah seperti itu Pak. Jadi kami menggerakkan masyarakat, menggerakkan di lingkungan pegiat di lingkungan pendidikan, terus ada juga di lingkungan swasta Bapak ya, para usahawan. Nah itu untuk paling tidak di lingkungan mereka bekerja atau lingkungan keluarga yang terkecil itu untuk mandiri mencegah narkoba atau menguatkan ya Mbak ini ya istilahnya, menguatkan untuk berkata tidak pada narkoba. Iya. Terima kasih karena saya lihat penjelasan dari Mbak Widya cukup komprehensif dan menerangkan secara garis besar bahwa upaya yang dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat ini cukup masif begitu ya Mbak ya. Karena kalau saya pikir memang kalau BNN sendiri bergerak itu mungkin kurang memberikan dampak ya terhadap upaya kita untuk mencegah ataupun untuk memerangi itu ya. Kemudian saya juga mungkin mau tanya, mungkin kan di sini kota Jogja ini kan merupakan kota budaya, kota wisata, kota pelajar, banyak dikenal sama orang-orang luar itu. Kota Jogja itu mempunyai ciri khas masing-masing gitu ya, mempunyai kekhasannya kan begitu atau keistimewaannya kan seperti itu. Mungkin dari bidang cegah sendiri ada nggak pendekatan khusus berkaitan dengan upaya yang dilakukan dengan programnya itu? Apakah misalnya melibatkan dengan tematik yang berkaitan dengan yang ada di lingkungan masyarakatnya? Mungkin contohnya ya karena lebih melekat dengan budaya Jawa ya Mbak ya. Nah, silakan Mbak. Kalau di pencegahan kami lebih ke ini Pak, betul tadi mungkin pendekatannya itu menyesuaikan dari budaya di masing-masing wilayah gitu. Meskipun masih dalam satu kota pun kalau sudah berbeda kelurahan kan pasti punya istilahnya punya budayanya masyarakat itu masing-masing. Nah kita pendekatan itu yang kita lakukan gitu. Jadi kita menyesuaikan di masing-masing kelurahan itu lebih pendekatan apa yang lebih tepat gitu ya. Kita komunikasi dulu dengan tokoh masyarakatnya, setelah kita ketemu kesimpulannya bahwa pendekatan ini yang dipakai masyarakat ini yang dipakai, nah itu yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi lebih mendekatkan ya, menyesuaikan diri, jadi kita yang beradaptasi dengan mereka gitu. Jadi supaya lebih bisa diterima ya. Betul Bapak, iya. Dengan pendekatan budaya, pendekatan kultur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betul Bapak, seperti itu. Kalau mungkin dari bidang pemberdayaan masyarakat sendiri mungkin ada nggak Mbak kaitan dengan, karena kan yang didekati ini adalah instansi-instansi resmi ya, mungkin ya boleh dibilang mempunyai juga program kan begitu ya. Betul Bapak. Karena kan kadang-kadang tidak semua di tiap instansi itu program yang sama, tapi setidaknya mungkin beririsan dengan kegiatan kita yang berada di BNN Kota Yogyakarta ini. Silakan Mbak. Iya, jadi beruntungnya di Kota Jogja itu sudah sebagian besar instansinya sudah ada program P4GN Bapak. Ya, jadi kami berkoordinasi dengan Bakes Banpol. Iya Bapak. Jadi setiap instansi sudah ada kegiatan P4GN-nya, terus sudah mengikuti tes urin juga. Jadi kami tidak ada kendala kalau untuk instansi. Karena masing-masing memang sudah dan harus melaporkan kegiatan tersebut pada Inpres Bapak. Ya, jadi kami cukup memantau sebenarnya instansi ya. Jadi sedikit banyak sudah mulai jalan ya di tiap-tiap instansi ataupun di bagian satker yang ada OPD di pemerintah kota. Betul. Nah, tinggal mungkin mengingatkan kalau mungkin pelaksanaannya di tahapan baik di, kan kalau nggak salah kan di Inpres itu
bentuk pelaporannya kalau nggak salah di 2 tahap ya Mbak ya. Betul betul B6 dan B12. B12 gitu Ya. ya. Jadi mungkin nanti di kegiatan-kegiatan tersebut kan sudah ada hubungan komunikasi yang jelas antara BNN Kota Yogyakarta sendiri dengan OPD OPD. tersebut. Tinggal kita ya kurang lebih kayak menyapa ataupun mungkin Ya. mengingatkan begitu ya Mbak ya. Betul Bapak, betul. Jadi nanti mungkin ini bisa menjadi apa namanya upaya yang bisa kita lakukan secara maksimal di waktu kedepannya. Kemudian mungkin sebelum ini sudah mendekat waktu akhir, ada yang mungkin ingin disampaikan oleh Mbak Irin berkaitan dengan saran ataupun masukan, dan mungkin termasuk apa ya, kalau boleh saya bilang sedikit kesimpulan lah mungkin ya, berkaitan dengan kegiatan Mbak Irin sendiri, kemudian kepada masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta ini. Silakan Mbak Irin. Untuk di pencegahan, selama ini kita sudah banyak melakukan upaya-upaya dan berterima kasih kepada masyarakat di Kota Yogyakarta sudah sedemikian rupa banyak mendukung kami untuk keberhasilan program, terutama di program Kelurahan Bersinar yang banyak juga didukung oleh dari instansi pemerintah kota gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak gitu atas dukungannya. Semoga ini tidak berhenti di sini saja. Semoga semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya semakin meningkat, dan Jogja istimewa tanpa narkoba itu bisa betul-betul terwujud seperti itu. Gitu. Mungkin dari Mbak Widya sendiri ada yang mungkin ingin disampaikan berkaitan tadi yang saya bilang, silakan. Ya, untuk sejauh ini kan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sudah terlaksana dengan baik. Itu tidak lepas dari kontribusi ya Bapak ya, kontribusi masyarakat Kota Yogyakarta dan semua OPD yang tidak lelah mendukung program-program BNN Kota untuk mewujudkan Kota Yogyakarta bersih dari narkoba. Bersama pasti bisa kita wujudkan Kota Yogyakarta bersih dari narkoba. Ya, memang kalau saya perhatikan kita tidak berhenti cuma di kegiatan-kegiatan saat ini, cuma memang harapan yang sangat besar, perlu ada dukungan dari semua pihak ya Mbak ya. Betul. Untuk bisa menciptakan Jogja istimewa bersih dari narkoba. Jadi kalau saya boleh tambahkan, kita sangat berharap bahwa kedepannya kita bisa di lingkungan masyarakat membentengi atau mencegah, melakukan upaya pencegahan sendiri secara mandiri, dan di lingkungan pemerintahan atau instansi ataupun satker yang ada pun juga demikian. Betul. Bukan cuma di lingkungan masyarakat, karena lingkungan pemerintahan dan lingkungan swasta pun juga berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan dan peredarannya, kan begitu ya. Karena kita sadari bahaya narkoba ini termasuk dalam extraordinary crime ya kan, kejahatan yang luar biasa karena melibatkan transnational crime sendiri karena antar negara, kemudian juga dampaknya bisa menyebabkan kerusakan kepada semua aspek masyarakat, aspek sosial, aspek hukum, aspek ekonomi, agama, kan seperti itu ya Mbak ya. Jadi perlu upaya yang sangat kuat dari kita semua. Harapan saya nanti kita juga bisa berbincang-bincang kembali dengan tema yang baru, dan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dari para pendengar atau pemirsa dari ngobrol bareng anti narkotika ini supaya bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Mungkin dari saya itu terakhir mungkin mengajak untuk bisa mendukung BNN Kota Yogyakarta melalui medsos-medsos yang ada, medsos-medsos yang dikelola oleh pihak BNN Kota Yogyakarta. Terima kasih kepada dua narasumber saya yang bersemangat ini dengan Mbak Irin dan Mbak Widya. Mudah-mudahan semangat dan apa yang telah dilakukan mendapat pahala, mendapat nilai yang terbaik di
mata masyarakat maupun dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa setia dari kegiatan ngobrol bareng anti narkoba. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada pihak PT BPR MSA yang sangat mendukung dan mensupport dari kegiatan podcast pada kali ini. Mudah-mudahan kolaborasi yang dilakukan pada kesempatan ini bisa berkelanjutan dan bisa saling memberikan manfaat buat masyarakat, baik untuk PT BPR MSA maupun BNN Kota Yogyakarta. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.